Halo, selamat datang kembali di podcast Ngeteh Anget, ngobrol enteng humoris antar generasi terjalin. Tentunya masih bersama saya Desi Triarinjani. Dan pada kesempatan hari ini nih, Desi kedatangan ada seorang pengusaha muda nih yang bergerak di bidang digital. Nah, penasaran kan siapa yang saya undang pagi hari ini? Ada Mas Arif. Halo ya, Mas halo, Arif, Mbak. Apa kabar? Apa kabar? Ya baik. Ini hari ini terlihat cerah sekali nih. Sehat ya Mas? Alhamdulillah. Oke. Ya. Nah ini Mas Arif ini asli Purbalingga ya katanya? Asli Purbalingga. Asli Purbalingga. Ya. Lahir di Purbalingga? Lahirnya di Purbalingga. Besar sampai di Purbalingga. Oke. Nah yang saya tahu nih Mas Arif ini kan katanya seorang pengusaha muda, bener ya? Apa ya? Bisa dikatakan iya, bisa dikatakan enggak. Ya terserah lah apa katanya lah. Apapun katanya boleh. Boleh ya, oke. Nah, Mas Arif ini katanya bergerak di bidang digital ya? Iya, betul. Oke, ini bisa dijelaskan nggak di bidang digitalnya itu di bidang apa seperti itu? Oke, untuk usaha yang saya geluti sekarang, untuk yang digital itu kami bergerak di Selinga Digital. Namanya Selinga Digital ya? Ya, nama usahanya Selinga Digital. Terus untuk fokusnya sebetulnya kami bermacam-macam ya. Untuk yang progres terakhir aja kami jelaskan di sini. Untuk kami sekarang ada project untuk semacam aplikasi web lah ya. Jadi kami mengembangkan semacam web. Kalau yang kemarin itu sudah sering ramai yaitu Twibbon. Oh, Twibbon, suka bikin Twibbon juga berarti. Iya, jadi kami ada branding baru namanya Twibik. Twibik itu yang di kaos ini Twibik ya. Ya, ini merupakan web kami yang baru yang sedang kami bangun sekarang. Ini belum 100% fix karena masih ada beberapa yang perlu kami perbaiki. Tapi sudah berjalan sudah 1 tahunan. Sudah oke. Untuk Twibik ini berarti sudah berjalan dari tahun 2021. 2021 ya. Oke. Nah, ini kalau Twibik ini dan Selinga Digital ini berdiri sendiri atau bekerja sama dengan pihak lain? Mungkin? Ada investor. Kami bekerja sama dengan relasi publik media. Investor kami dari Padang. Oh, dari Padang. Jauh ya ternyata ya. Yang membiayai kami untuk operasional. Okay. Karena yang terlibat ini tidak hanya 1-2 orang, karena melibatkan banyak orang, anak-anak Purbalingga rata-rata. Jadi sebetulnya Purbalingga ini banyak potensi, Mbak. Anak mudanya itu ternyata berpotensi ya. Banyak potensi. Cuma karena kita itu jadi tidak semua itu fokus ke bidang usaha seperti ini. Oke, tapi memang bahwa ternyata di Purbalingga ini pemudanya ini berpotensi. Berarti untuk pemuda-pemudanya yang bekerja di ini tuh memang dikhususkan untuk pemuda atau memang boleh di segala usia nih? Boleh segala usia sebetulnya. Tapi rata-rata yang masuk pemuda ini. Oke, berarti kebanyakan generasi milenial ya yang kerja di ini Selinga Digital ya? Umur 26 ke bawah lah. Oke, masih fresh graduate berarti ya. Ini kalau boleh tahu Selinga Digital ini sudah dari tahun berapa berdirinya? Kalau Selinga Digital sendiri mulai tahun 2020-an. 2020. Ya. Berarti ketika pandemi? Ketika pandemi. Oke. Jadi itu awal mulanya kami mengelola mendapat pesanan beberapa web lah. Kami dulu operasinya usahanya itu kebanyakan itu pembuatan web. Oke, fokusnya adalah untuk membuat web. Pembuatan website dari website sekolah, terus web travel. Tidak hanya membuat saja, tapi kami optimasi. Jadi yang lebih berat sebetulnya tugas kami di Selinga Digital itu optimasi websitenya. Untuk mengoptimalkan websitenya. Itu ada keahlian khusus yang namanya CEO, ya, Search Engine Optimization. Ya. Okay. Itu kami punya tim tersendiri untuk yang itu. Dan memang untuk pencarian lokal sih kami sudah uji coba dan memang bagus hasilnya. Kemarin ada web travel asli Purbalingga yang pandemi itu harusnya mereka itu collab, tapi mereka itu bertahan sampai sekarang. Karena dibantu oleh Selinga Digital. Ya. Oke, luar biasa ya ternyata ya. Kemarin bertahan dan sampai sekarang malah ikut membantu teman-temannya. Karena mereka sama dia anak muda juga, dia inovasi dari usaha travel yang dimiliki yang dulunya menggunakan cara konvensional. Pemesanan konvensional sekarang sudah mulai ke berbasis web, terus mengoptimasi
pencarian yang lain, medsos semuanya dikuasai. Berarti untuk travel tersebut ini bisnisnya sekarang sudah go digital ya, semua Ya, bisa semua pemesanan go bisa digital. lewat Bisa website. langsung. Oke. Terutama ini untuk sebetulnya gini, simpelnya gini ya. Kalau ada orang dari Purbalingga, mereka itu merantau atau berada di luar negeri, mereka pulang, kan tidak mungkin kan mereka sampai bandara itu tanya-tanya ke siapa, pasti Iya, kayak yang pastinya. dicari Google. Betul. Pertama itu. Iya. Nah, berarti bagaimanapun caranya kita harus mengoptimasi usaha dia itu harus berada di posisi yang pertama. Oke. Nah, itu cara kami yang kami lakukan selama ini. Jadi bagaimana konsumen itu membutuhkan Langsung membutuhkan, kita langsung bisa tangani. langsung nemunya itu Ya, di kontak kita. kontak kita. Oke. Baik website, media sosial sampai kontak yang lain. Oke, Mas Arief, mungkin kita bisa sambil minum teh dulu ya Oke, sebelum lanjut ke pertanyaan berikutnya. Karena sesuai Seger ya, dengan Mbak? iya, sesuai dengan temanya, kita kan di podcast yang ngeteh anget jadi Oh, iya. sambil ngeteh. Oke, Mas Betul, Arief. betul. Yang mau saya tanyakan lagi nih sama Mas Arief, kenapa sih Mas Arief itu memilih bisnisnya itu di bidang digital, terutama di bidang website? Padahal kan banyak pilihan bisnis yang bisa ditekuni. Gimana ya, kalau ini itu sebetulnya berawal dari hobi sih, Mbak. Oh, dari hobi. Dulunya itu? Awal mula dulu tahun 2008 2009 lah. Udah lama berarti ya, Mas? Itu pertama kali saya itu hobi banget yang namanya ngeblog, Mbak. Dulunya blogger berarti. Blogger. Oke. Dari situ karena komunitas kita itu kebanyakan kan berkembang lah. Tidak hanya mempelajari seputar blog ya. Kita berkembang ke kayak digital marketing dan lain sebagainya. Terus dari situ akhirnya muncullah ide-ide untuk mengembangkan ke dunia bisnis ya. Iya. Jadi dari hobi itu akhirnya sekarang menghasilkan ya, Mas ya. Ya alhamdulillah. Alhamdulillahnya ya. Oke, dan alhamdulillahnya lagi bisa merekrut lagi kaum milenial untuk bergabung di Selinga Digital. Nah, ini berarti kan sudah hampir 3 tahun ya Selinga. Tahun ketiga. Selinga Mau Digital. tahun ketiga. Nah, apalagi ini kan berdirinya di awal ketika pandemi. Betul. Ada nggak Mas suka dukanya ketika awal membangun? Karena kan kondisi saat itu ekonomi mungkin sedang kolaps ya karena pandemi semua dibatasi gitu. Tapi Mas Arief itu memutuskan untuk saya mau bikin Selinga Digital nih. Apa sih yang dirasakan kesulitannya saat itu, Mas? Kalau secara konsen ke ke online, justru orang waktu itu semakin sangat tingginya sebetulnya. Oke. Semua orang lebih fokus ke gadget dan lain sebagainya. Anak mau belajar aja carinya itu sumber semuanya informasinya dari dari gadget. Makanya kami punya ide pola bisnis seperti itu berawal dari situ. Dari situ. Untuk yang lainnya usaha bidang kami juga punya bidang usaha yang offline. Waktu itu ibaratnya nyungsek, Mbak, kalau bahasa Indonesia nyungsek. Terjun bebas ibaratnya ya. Tapi kalau yang ini malah justru naik tajam. Jadi ketika ada pandemi itu kan orang semua beralih ke digital, serba digital. Akhirnya Mas Arief itu memanfaatkan kesempatan itu untuk bisa menggali mungkin ada potensi-potensi lain seperti itu ya, Mas. Betul yang sekali. bisa digali. Oke. Nah, Mas Arief, boleh nggak nih dibagi tips and tricksnya nih, karena yang namanya bisnis digital itu kan tidak selalu stabil ya, yang saya tahu gitu. Bagaimana sih biar tetap stabil, terus mengelolanya itu seperti apa gitu loh, cara mengelolanya gitu? Kalau tips kami juga masih belajar ya, tapi nggak masalah. Ini ada beberapa cara sih. Kalau kami itu fokusnya di website, pengelolaan websitenya. Terus ini yang terakhir kami lagi bekerja sama relasipublik.com. Ini salah satu network media nasional untuk keperluan konten di luar yang wartawan, kami semua yang tackle. Nah, berawal dari kalau mau bekerja sama seperti ini, mengembangkan usaha kita itu kepercayaan sebetulnya. Integritasnya dijaga berarti ya? Betul-betul dijaga. Alhamdulillah untuk tim-tim kami semuanya ini benar-benar profesional ya. Bahkan mereka ada yang bekerjanya tanpa waktu. Iya. Artinya apa? Mereka ini kan pekerjaan freelance kebanyakan, anak-anak freelance.
Jadi mereka itu benar-benar karena nyaman, mungkin satu apa ya, kesukaan dia sama. Jadi mengembangkannya itu dengan hati mungkin ya. Makanya hasilnya selalu maksimal. Jadi untuk saat kita membangun usaha seperti ini, diusahakan itu tidak terlalu menuntut yang sangat target yang sangat tinggi lah. Kita jalankan saja, yang penting sesuai aturan-aturan yang berlaku, insya Allah bisa. Oke, berarti karena kebanyakan yang bergabung di Selinga Digital itu memang passionnya di situ. Di bidang digital bidangnya. ya. Akhirnya bisa mengembangkan Selinga Digital dengan pesat ya. Jadi di tahun ketiga ini sudah banyak yang bekerja sama. Iya, betul. Nah, mungkin nih Mas, dari pendengar podcast Ngeteh Anget, barangkali pengen tahu nih gimana sih kalau misalkan saya butuh bekerja sama dengan Selinga Digital itu menghubunginya kemana gitu loh. Kalau sementara kami masih terikat kerjasama sama relasi publik media. Kami belum bisa membuka untuk yang lain. Karena mereka sudah benar-benar percaya sangat tinggi. Kami menekel tidak hanya satu bidang saja, ada banyak yang kami kelola, sampai periklanan pun kami tackle. Sampai dunia periklanan pun semua kami digarap oleh Selinga Digital. Jadi kami mengembangkan tidak sampai ke website saja. Untuk konten kan semuanya sekarang ada 2 sebetulnya ya. Untuk apa aja tuh Mas? Yang pertama itu mencari dengan cara yang organik, yang tadi melalui SEO. SEO. Yang kedua adalah paid traffic. Jadi kami juga mengembangkan dengan cara paid traffic. Melalui FB Ads, Google Ads. Semuanya kami tangani di situ. Nah, harapannya nih Mas, saya boleh tahu nggak di tahun ketiga ini mungkin ada harapan yang ingin dicapai atau target, wah sepertinya tahun ini Selinga tuh mau ini loh, pengen ini, pengen itu kayak gitu. Target kami di tahun ini sukses yang relasi publik media sama Twipik sih. Sama Twipik dulu ya. Kalau yang lainnya insya Allah sudah berjalan. Nah, yang sudah bekerja sama dengan Selinga Digital itu kan sampai saat ini sudah cukup banyak ya Mas. Ini untuk mengelolanya gitu, apalagi yang saya tahu bisnis seperti ini kan rumit gitu ya. Perlu ilmu yang mumpuni gitu. Untuk mengelolanya gimana nih Mas? Untuk sekarang sih kami memang bagi-bagi tugas Mbak. Jadi di bawah saya itu ada yang menjalankan sendiri. Contohnya tim SEO dia gabung sama penulis gitu loh, untuk desainer sendiri, untuk developer sendiri. Dan kami langsung, kalau saya sendiri itu hanya menginstruksikan, mereka itu sudah bisa berjalan. Terus kami lebih fokus ke para pemegang itulah yang memberikan dana, investornya. Ya. Berarti untuk mengelolanya itu memang dari Selinga Digital sendiri ya, dibagi menjadi beberapa divisi ya. Nah, Mas Arief nih, kalau dari masyarakat ini pengen tahu tentang Selinga Digital itu lihatnya di mana nih? Ada Instagramnya atau ada TikToknya mungkin gitu? Kalau landing page khusus kami belum buat Mbak. Belum ada. Ya, belum ada. Tapi kami sudah ada beberapa yang kontak kami, kerjasama dengan kami itu melalui website kami. Ada websitenya? Iya, salah satunya ini kami juga punya website berita juga untuk nasional. Biasanya mereka itu kontak lewat kerjasama di situ. Itu website kami itu beritawarganet.com. Beritawarganet.com. Berarti itu diingat-ingat lagi kontak, ya. Yang mau tahu tentang Selinga Digital bisa ke berita. Kontak admin kami di sana. Kontak adminnya aja. Ya, tapi di situ bisa langsung lengkap informasinya ya. Tertera. Ya, nggak tertera sih. Aduh, gimana ini? Karena kami tidak membuat landing khusus untuk Selinga Digital. Jadi memang untuk saat ini saja. Saat ini memang Selinga Digital hanya menggarap yang sesuai dengan kerjasama yang tadi ya. Jadi mungkin kalau misalkan mau bekerja sama nanti bisa didiskusikan mungkin ya. Bisa. Ini untuk saat ini nih Mas, paling banyak itu menggarap proyek website untuk apa nih? Apa untuk pemerintahan atau untuk di bidang pendidikan, sekolah dan sejenisnya? Kalau pembuatan website sudah jarang kami tackle sih sebetulnya, karena kesibukan kami untuk yang mengurus lain. Kami lebih fokus sekarang di CEO-nya. Di CEO-nya saja. CEO terus sama placement. Untuk placement, CEO dan placement saja. Masih fokus di dua itu berarti ya. Kalau placement ini yang kayaknya bagus juga. Terus yang terakhir kami fokus untuk optimasi AdSense. AdSense juga. Itu pendapatan kami terbesar itu justru dari situ. Karena yang menggerakkan kami ya memang pendapatnya dari situ. Dari AdSense itu. AdSense banyak macam. Untuk monetize-nya banyak caranya.
Oke, itu tadi obrolan saya dengan Mas Arif, ownernya Selingai Digital. Oke, buat teman-teman jangan lupa untuk terus saksikan podcast Ngeteh Anget setiap hari Rabu dan juga hari Minggu jam 5 sore. Dan buat kalian jangan lupa untuk terus like, komen, dan subscribe biar tidak ketinggalan video terbaru dari podcastnya Ngeteh Anget. Saya Desi Trianjani pamit undur diri. See you, bye-bye.